Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang terhormat Bapak Nur Said, SAG, MA, MAG, selaku pengampu mata kuliah Ilmu Islam Terapan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmatnya saya bisa mengerjakan tugas mata kuliah Ilmu Islam Terapan saya. Perkenalkan, nama saya Zulfa Wardatul Fatimah dengan NIM 2030110053. Kali ini saya akan membagikan materi mengenai ruang lingkup perbuatan dalam fikih. Yang pertama adalah empirisme dalam keberagamaan. Empiri merupakan produk pengalaman manusia, sedangkan keberagamaan merupakan respon manusia terhadap wahyu yang diturunkan oleh Tuhan kepadanya. Maksud dari empiri dalam keberagamaan ialah pengalaman setiap manusia dalam merespon wahyu yang diturunkan oleh Tuhannya dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Karena empiri itu didasarkan oleh pengalaman manusia, dan manusia itu memiliki kelebihan untuk dapat beradaptasi dalam lingkungan di mana dia berada, maka keragaman empiri itu terjadi, dan itu akan menjadikan sebuah permasalahan dalam filsafat empirisme dalam keberagamaan. Lalu bagaimana solusinya untuk permasalahan tersebut? Solusinya adalah dengan cara menyamakan tujuan dari beragam pengalaman tersebut, menjadikan firman Allah dan juga sunnah Rasulullah sebagai satu-satunya tujuan yang didasarkan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Ketika manusia menjalankan respon dari wahyu yang diturunkan oleh Tuhannya dengan satu tujuan yang sama, maka yang terjadi adalah tumbuhnya individu-individu yang memiliki kejiwaan dan keimanan yang kuat. Individu-individu tersebut apabila berkumpul dalam satu wilayah, maka dapat disebut sebagai masyarakat yang beriman. Dan itu merupakan sebuah keberhasilan dari tujuan yang ingin dicapai. Dalam menjalankan kehidupannya, manusia pasti melaksanakan banyak sekali kegiatan. Kegiatan atau perbuatan tersebut sudah diatur dalam ilmu usul fikih, di mana di dalamnya terdapat aturan kepada mukallaf dalam setiap perbuatan yang dilakukannya. Ada dua komponen yang selalu berkebalikan dalam usul fikih, atau disebut sebagai polarisasi. Polarisasi maksudnya bertolak belakang. Bertolak belakang artinya seperti utara dan selatan, boleh dan tidak boleh, perintah dan larangan, dan semacamnya. Di dalam ilmu usul fikih terdapat 5 hukum yang dapat menentukan perbuatan apa yang dilakukan oleh mukallaf. 5 hukum tersebut ialah wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Apabila berdasarkan term polarisasi, wajib berkebalikan dengan haram, sunnah berkebalikan dengan makruh, maka mubah merupakan hal yang menjadi perdebatan para ulama. Apakah mubah merupakan hukum syar'i atau bukan? Kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa mubah bukan merupakan hukum syar'i. Mubah merupakan sesuatu perbuatan yang tidak ada hukumnya, dan kita tidak sedang melaksanakan sebuah hukum atau tidak sedang melaksanakan keberagamaan ketika kita melakukan perbuatan mubah. Pendapat para fuqaha, mubah termasuk hukum syar'i. Ketika kita melakukan sesuatu yang hukumnya mubah, itu tetap termasuk dalam cakupan hukum syar'i. Kemudian ada juga perdebatan para ulama yang membahas tentang apakah mubah termasuk perbuatan wajib atau bukan. Apakah mubah termasuk taklif atau beban atau bukan? Dan yang terakhir, apakah mubah merupakan sesuatu yang baik atau bukan? Namun karena dianggap sebagai pembahasan yang spekulatif, menurut Profesor Dr. Haji Muslim Ahmad Qadir, penulis buku Ilmu Islam Terapan, mengatakan bahwa polemik tersebut tidak banyak manfaatnya. Selanjutnya kita lanjutkan pembahasan ini pada kisah sejarah yang ada di zaman Rasulullah tentang penerapan ruang lingkup perbuatan fikih. Dalam hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah, suatu ketika Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, apakah keledai hutan itu haram atau halal hukumnya apabila dimakan? Kemudian Rasulullah menjawab, apa yang dihalalkan ialah apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya, dan apa yang diharamkan adalah apa saja yang diharamkan oleh Allah dalam kitabnya. Sedang apa yang Allah diamkan, maka itu merupakan salah satu yang Allah maafkan buat kamu.
Kemudian apa yang menjadi hubungan antara mata kuliah ilmu Islam terapan dengan program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir? Program studi ilmu Quran dan Tafsir membahas segala macam hal yang berada di dalam Al-Quran. Ruang lingkup perbuatan dalam fikih membahas tentang perbuatan mukallaf dan mengatur tata cara beribadah kepada Allah dalam rangka bertakwa kepada Allah. Di dalam Al-Quran terdapat perintah, larangan, dan dalil-dalil tentang perbuatan mukallaf, sedangkan dalam ilmu fikih membahas dan mengatur tentang hukum dari perbuatan mukallaf. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam menjalankan tugas ilmu Islam terapan. Saya Zulfa Wardatul Fatimah dengan NIM 2030110053 undur diri. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.